Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Kali ini kami akan membahas tentang tarekat kami, yaitu bahwa kami adalah Majelis Zikir Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Itu adalah nama resmi di alam dunia ini. Namun pada hakikatnya dalam pelaksananya kami adalah sebuah torekot arwahi, yaitu yang mengeksplorasi sisi-sisi ruhaniah kita. Karena kalau kita runut sesungguhnya, torekot Naqsabandiyah itu pun pada prinsipnya adalah melakukan pengukiran hati kita. Jadi hati ini diukir atau digambar sedemikian rupa dengan menggunakan amalan-amalan yang sir, sehingga ketika itu dilakukan secara terus-menerus, maka kolbu kita akan hidup, akan berzikir secara permanen, dan inilah yang nantinya akan mempengaruhi rohani kita. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, bahwa jiwa atau kesadaran diri atau nafs adalah hasil interaksi antara naluri, emosional, akal rasional, dan ruh atau ruhani manusia. Dalam ilmu-ilmu psikologi ini banyak sekali manusia melakukan eksplorasi, terutama dalam sisi emosionalnya. Namun ternyata kalau dikaji lebih jauh, ketika dalam diri kita, ketika nafs kita, kesadaran kita didominasi oleh selain ruhani kita, maka dipastikan itu akan mudah sekali berubah. Apalagi oleh naluri itu akan sangat berubah tergantung situasi dan kondisi jasad kita gitu. Lapar saja sudah akan mempengaruhi jiwa kita. Demikian juga ketika kita sandarkan kepada emosional kita. Sebagaimana kita pahami, ya muqallibul qulub, bahwa hati ini senantiasa berubah-ubah. Demikian juga akal rasional. Akal rasional itu punya banyak sekali limitasi. Ketika kita lupa, ketika kita tidur, atau kemudian kita pikun, itu kerja akal selesailah sudah. Sehingga menjadi amat rasional kalau kita bertorikot itu dengan melakukan eksplorasi pada sisi ruhani. Karena ruhani adalah entitas ketuhanan yang ada dalam diri manusia yang berdimensi paling tinggi. Jadi singkatnya, ruhani adalah melampaui rasional kita, melampaui emosional kita, karena dia entitas ketuhanan. Sehingga ketika ruhani kita menjadi panglima, menjadi pemimpin dalam diri kita, maka kita akan menjadi manusia yang terbimbing. Hal itu pula lah yang menjadi latar belakang saya mengikuti torekot ini. Jadi torekot ini termasuk yang terberat, karena ini termasuk lakunya para nabi. Jadi luar biasa memang. Di tahap awal untuk memahami ruhani manusia, minimal kita sudah bisa membedakan antara ruh manusia dengan ruh yang selain manusia. Misalnya ruh kodok, ruh kambing, ruh cacing, itu beda dengan ruh manusia. Sehingga secara umum kita sering mendapat informasi bahwa ruh adalah daya hidup. Nah, di torekot ini bisa dieksplorasi lebih jauh dan lebih dalam lagi. Karena ruh manusia tidak hanya sekedar daya hidup, tetapi ruh manusia juga punya potensi
nur iman dan nur kitab. Maka itulah pentingnya berbaiat dalam rangka melakukan aktivasi potensi tersebut. Jadi di tahap awal kita sudah mampu membedakan antara ruh manusia dengan ruh yang bukan manusia. Yang menarik lagi, ternyata sesama ruh manusia kita tidak bisa membedakan gitu. Ruh manusia sesungguhnya dia hidup di alam qadim, di alam akhirat ruh manusia itu, jadi bukan di alam dunia, karena dia tidak kompatibel sebagaimana jasad manusia hidup di alam dunia, dia tidak kompatibel di alam akhirat, dia tidak kompatibel di alam ruhani. Lebih lanjut, rohani manusia itu sesungguhnya tidak berbeda. Jadi seluruh bayi yang lahir dari suku apapun, dari agama apapun, itu tidak berbeda. Makanya tidak ada yang bisa membedakan mana yang ruh orang Islam, ruh orang Yahudi, ruh orang Nasrani, ruh orang tidak beragama, itu tidak bisa dibedakan. Karena ruh adalah entitas ketuhanan, dia suci, dia zero, dia menjadi plus atau minus ketika berinteraksi dengan potensi-potensi yang ada dalam diri manusia yang telah saya sebutkan tadi, berkelindan dengan naluri, akal rasional, emosional, maka ruh menjadi mempunyai muatan. Semoga sampai di sini sudah paham ya. Atas dasar hal tersebut, maka ketika kita menjalankan kaifiat atau syariat tarikat, jadi yang dimaksud itu bukan syariat yang sebagaimana ibadah pada umumnya ya. Jadi dalam pelaksanaan tarikat atau hakikat, itu di situ juga ada syariatnya. Jadi saya sebut mudahnya syariatnya hakikat. Itu adalah berupa kaifiat-kaifiat yang dilakukan secara sir, itu yang dilakukan oleh kita, karena ini sifatnya ruhani. Dan hal yang paling dekat ketersambungannya dengan ruhani adalah qalb kita, hati kita. Makanya ketika kita ingin mengenal ruhani kita mempersambungkannya dari hati kita, dari qalb kita, sehingga kita biasa melakukan zikir secara sir yang ditembakkan kepada hati kita dengan hitungan sekian ribu dalam waktu tertentu, dan nanti pada endingnya kolbu kita itu akan berzikir secara otomatis. Jadi intinya adalah kita melatih kolbu kita agar terus berzikir, dan zikir model ini sesungguhnya sudah dilakukan sejak sahabat Abu Bakar. Namun secara teknikal ini dikembangkan oleh sang mujadid di tarekat ini, yaitu beliau Al-Bukhari Al-Naqsabandi, yang kemudian zikir ini yang kemudian pada akhirnya tarekat ini diberi nama Naqsabandiyah. Namun kalau kita runut, tarekat ini sebelum sampai kepada Rasulullah berujung kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa seluruh isi dadaku telah kutumpahkan kepada dada Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga atas hal tersebut, maka ibadah atau zikir-zikir yang kita lakukan dilaksanakan secara sir, secara diam. Adapun dasar pelaksanaan zikir secara sir juga tersebut dalam Al-Quran, sebagaimana Quran Surat Al-A'raf 205 yang artinya, dan sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, itu
amat sejalan dengan Al-A'raf 205 tersebut. Jadi kami melakukan zikir dengan bilangan tertentu yang ditembakkan ke dalam kolbu kita. Nanti lama-lama kolbu itu akan berzikir secara otomatis. Terus menerus kita dawamkan secara disiplin hingga pada akhirnya zikir tersebut akan permanen. Implikasi yang dapat kita rasakan ketika kolbu kita bisa secara permanen menyebut-nyebut namanya Allah, Allah, Allah. Tentu bukan suara ya. Memang ini perlu latihan yang intensif itu, sehingga nanti akan bersambung kepada rohaniah kita. Namun tetap itu atas dasar bimbingan guru rohani, dan harus hati-hati juga seorang guru rohani itu harus seorang mursyid yang waris. Adapun ciri-ciri mursyid yang waris itu ada dua hal yang perlu mendapat penekanan. Yang pertama, dia mampu membaca Quran Qadim. Yang kedua, dia bisa mentransmisikan, bisa menghantarkan rohaniah kita ke dalam sistem wasilah. Sehingga itu pokoknya sesungguhnya. Bahkan kalau kita cermati, kenapa setiap agama itu harus diganti dengan agama yang baru? Kenapa setiap kerasulan, pewahyuan itu harus diganti dengan rasul dan wahyu yang baru? Salah satunya adalah karena terputusnya tali ruhani, karena terputusnya sistem wasilah. Jadi bukan kitabnya yang hilang atau syariatnya yang hilang, itu tidak. Kitab Taurat dan syariatnya itu masih berjalan sampai hari ini. Kitab Injil dan syariatnya masih terus berjalan sampai hari ini. Demikian juga Al-Quran dan syariatnya masih amat kental dan berjalan sampai hari ini. Namun pertanyaan besarnya, pertanyaan kritisnya, apakah itu menjamin bersambung dengan sistem wasilah? Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai ibadah-ibadah kita itu hanya bermakna zahiriyah, hanya bermakna aktivitas duniawi, tidak sampai tembus ke alam maharuh, ke alam mahakodim, tidak bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekedar membuka sedikit wawasan, jadi betapa nikmatnya ketika kita hidup dalam dimensi rohani itu hidup ini terasa indah itu. Jadi kita sudah tidak melihat lagi perbedaan-perbedaan sebagaimana yang dideskripsikan dan didefinisikan di alam lahiriah. Di alam lahiriah itu semuanya amat tergantung dengan ruang dan waktu, sudut pandang, perspektif, sehingga perbedaan sekecil apapun itu bisa menjadi sebuah perbedaan. Misalnya manusia hanya karena warna kulit saja diperbedakan, beda kecerdasannya dilakukan klasifikasi, dan seterusnya. Bahkan antara hidung mancung dan gak mancung pun menjadi pertimbangan-pertimbangan yang menurut akal rasional itu dianggap sebagai sesuatu yang benar itu. Jadi bagi kami ketika naik dimensi kesadarannya itu adalah instrumen-instrumen duniawi yang amat limitasi, yang amat tergantung persepsi, perspektif, sudut pandang yang berubah oleh ruang dan waktu. Pindah ruang, beda lagi standarnya, beda waktu apalagi. Hal ini amat jelas ketika di dunia teknologi itu beli HP 2 tahun kemudian sudah usang, sudah padahal fungsinya masih bisa itu. Itulah betapa ruwetnya hidup di alam limitasi. Jadi kita juga amat
permisif, amat cair untuk untuk memahami perbedaan-perbedaan. Justru yang menjadi titik utama adalah ketika diri kita mampu dalam kondisi stasioner, mampu dalam kondisi zero, dalam ordinat 0,000. Karena gelombang ketuhanan itu adalah gelombang di titik 0,00 itu. Jadi nilai absolut itu ketika kita tidak ada rasa merasa, tidak ada preferensi. Jadi itulah yang mungkin bisa kami sampaikan, pemirsa dan khususnya saudara rohaniku dimanapun berada. Kita harus tetap stay tune di ordinat 0,000. Kita harus tetap berpegang teguh pada gelombang mutlak, yakni frekuensi dan channel yang selalu terhubung kepada sistem wasilah, karena hanya itulah caranya dan hanya itulah jalannya untuk bisa bersambung dengan Sang Maharuh. Demikian, semoga ini memperkaya pemahaman kita bahwa ternyata manusia itu adalah sebuah makhluk yang mulia. Di balik badan yang zahir ini ternyata ada potensi yang luar biasa, itulah rohani. Rohani itu ada di alam qadim. Bahkan kalau kita nanti eksplor lagi tentang ternyata ruh itu ya tidak berbeda dengan kalam Allah. Jadi kalau kita eksplorasi lebih dalam lagi, ternyata rohani manusia itu adalah penduduk di alam qadim. Dia sama juga dengan malaikat yang bentuknya cahaya, bahkan sama juga dengan Quran qadim berupa petunjuk. Maka itulah yang membedakan rohani manusia dengan ruh yang bukan manusia. Ruh manusia di samping mempunyai fungsi sebagai daya hidup, dia juga mempunyai potensi nur iman dan nur kita. Maka segeralah diaktifasi agar kita bisa naik dimensi kesadarannya menjadi kesadaran rohani. Demikian, billahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.